Bab 18. Keesokan harinya Renata diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah membaik. Siang itu Sasi keluar dari kamarnya mendengar ketukan dari pintu utama. "Sasi, kamu Sasi kan?" seru seorang wanita. Sasi hanya menatap bingung wanita parubaya di hadapannya itu. Sama sekali tidak mengingat ataupun merasa mengenalnya. "Kamu pasti lupa ya dengan tante," tegurnya. "Bu Intan," seru ibu dari arah belakang. "Ya ampun Bu Intan, kapan datang?" Ibu tampak terkejut. Ia langsung memeluk wanita itu. "Baru saja Bu. Kenapa tidak mengabari? Ayo Bu silakan masuk." Ibu pun mempersilahkan Bu Intan masuk lalu membuatkan minum untuknya. "Sasi kamu pasti lupa ya. Ini Bu Intan sewaktu kamu masih kecil. Bu Intan ini tetangga kita." "Jelas Ibu." Sasi hanya tersenyum tipis tetap tidak ingat apapun. "Sasi pasti lupa. Wajar kamu masih kecil waktu itu." Bu Intan tersenyum ramah. "Lo itu bukannya Renata?" serunya kembali melihat Renata yang baru menuruni anak tangga. "Iya Bu, ini Renata, anak pertama saya," balas ibu. Renata pun berjalan ke ruang tamu, memberi salam pada Bu Intan walau raut wajahnya juga terlihat bingung. "Kalian cantik-cantik ya," puji Bu Intan. "Sebenarnya saya kesini ingin mengantarkan ini." Bu Intan mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya memberikannya pada ibu. "Undangan pernikahan." "Iya, kebetulan putra bungsu saya akan menikah. Saya harap kalian bisa datang," ujar Bu Intan mengutarakan maksudnya. "Assalamualaikum." Tampak Setia yang baru pulang sore itu. Setia pun segera memberi salam melihat ada tamu di ruang tamu. "Kenalkan ini menantu saya, suami Sasi," ujar ibu. "Suami Sasi, tampan ya. Kalian ini cocok sekali, cantik dan tampan," puji Bu Intan. Setia hanya menanggapinya dengan seulas senyum tipis. Tidak lama Ibu Intan pun pulang. Ibu meminta agar datang ke acara Ibu Intan. Sabtu itu Sasi dan keluarganya tengah bersiap-siap pergi ke acara pernikahan putra Bu Intan. Dengan mengenakan dress berwarna baby pink, Sasi masih memandangi pantulan tubuhnya di cermin. Make up tipis menghiasi wajah cantiknya. Rambutnya yang cepol membuat leher jenjangnya terlihat indah. Setia masuk ke dalam kamar, memandangi Sasi yang masih bercermin. "Mas," Sasi menoleh, melihat ke arah Setia yang masih menatapnya. "Kita pergi sekarang," ujar Setia dengan nada dingin. Berlalu pergi keluar kamar, tanpa mengucapkan apapun atau memuji penampilan Sasi malam ini. Sasi menghela nafas kecewa. Tidak pernah lagi Sasi mendengar pujian dari Setia. Mengukir senyum di bibir Setia seperti dulu. Saat ini hanya ada Renata di pandangannya. "Sasi kamu cantik sekali Nak," puji ibu melihat Sasi yang berjalan menghampirinya. Tampak Renata yang juga sudah tampil cantik, dengan dress berwarna hitam yang membalut tubuh seksinya. "Kita berangkat sekarang." "Ya kita berangkat sekarang." Semua masuk ke dalam mobil yang dikendarai Setia, menuju tempat acara. Acara itu berlangsung di sebuah hotel mewah. Para tamu sudah tampak ramai malam itu. "Sasi kamu duduk di sana saja." Ibu meminta Sasi duduk di kursi berbeda dengan Setia. Sasi tersenyum. "Ayo Mas." Sasi melingkarkan tangannya di lengan Setia, dan duduk di kursi yang agak jauh dari Renata dan ibu. "Mas, kamu mau makan apa? Aku ambilkan ya." "Tidak usah," ketus Setia, menatap layar ponselnya. Sasi kembali menghela nafas kecewa dengan sikap suaminya itu. Dari kejauhan Sasi melihat Renata yang juga tengah memainkan ponselnya. Senyum merekah dari bibir Renata, membuat Sasi berpikir, mungkinkah mereka sedang berkirim pesan. Sasi memilih menghampiri ibunya, berbincang dengan beberapa tamu di sana. Sedangkan Renata keluar dari tempat acara. Ia duduk di kursi taman dekat hotel. "Hai cantik, boleh kenalan?" goda seorang pria muda menghampirinya. Renata yang merasa terganggu berdiri dari duduknya. "Mau kemana si cantik?" Pria itu mencekal lengan Renata. "Lepaskan tangan kotormu."
Setia. Mata Renata membulat terkejut melihat Setia yang sudah berdiri di sisinya. Bu, satu pukulan dilayangkan Setia, membuat pria itu tersungkur. Jangan ganggu istriku, tegas Setia, menatap pria itu penuh amarah. Pria itu pun berlari pergi meninggalkan tempat tersebut. Sudah ku bilang jangan pergi keluar sendiri, omel Setia pada wanita yang dicintainya itu. Untuk apa aku di dalam? Hanya melihatmu mesra dengan Sasi, jawab Renata, dengan nada kesal. Mesra bagaimana? Apa seperti ini? Goda Setia memeluk tubuh Renata lalu mencium pipi kirinya. Setia, lepaskan. Setia justru menggelitik pinggang Renata, membuat tawa Renata terdengar renyah. Sedangkan Sasi sudah berdiri cukup lama tidak jauh dari keduanya. Air mata sudah membasahi pipinya. Rasanya tidak sanggup dengan semua ini. Tapi Sasi tetap pada pendiriannya, ingin mempertahankan rumah tangganya. Bu, Sasi kembali masuk ke dalam tempat acara, menghampiri sang ibu. Kita pulang sekarang ya, perutku tiba-tiba sakit, ujar Sasi mencari alasan. Oh ya sudah kita pulang sekarang. Mana Setia? Mas Setia sepertinya tadi bertemu dengan temannya, mereka sedang mengobrol. Ya sudah, ibu cari Renata dulu. Jangan Bu, kita pulang duluan saja, aku sudah tidak tahan. Sakit Bu, ya ampun nak, ayo kita pulang. Ibu pun segera memapah Sasi keluar tempat acara, menaiki taksi. Sasi menyandarkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Ia kembali menangis lagi terbayang kemesraan Renata dan Setia barusan. Perih terasa, mengerogoti relung hatinya. Sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai rumah. Ibu mengelus ulu rambut Sasi, mengira sang putri menangis karena menahan sakit perutnya. Sesampainya di rumah ibu segera menuntun Sasi ke dalam kamarnya. Di mana obatnya nak? Sasi menunjuk laci meja riasnya. Ibu segera mengambil obat tersebut lalu ke dapur mengambilkan segelas air putih. Diminum ya nak. Sasi meminum obatnya. Ibu membaringkannya di ranjang, menemani Sasi duduk di tepi ranjang. Sudah lebih baik? Tanya ibu, penuh perhatian. Sasi hanya mengangguk pelan. Sasi, apa kamu tidak ingin tinggal terpisah dengan suamimu? Tanya ibu kemudian. Tinggal terpisah? Iya nak, menurut ibu jauh lebih baik jika pasangan suami istri itu tinggal terpisah dari keluarga. Sasi termenung. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan sang ibu. Akan lebih baik ia tinggal terpisah, setidaknya membuat Setia dan Renata berjauhan. Benar Bu, aku akan coba bicarakan dengan Mas Setia. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Ibu tersenyum, menyelimuti tubuh Sasi lalu keluar dari kamar. 1 jam kemudian Setia dan Renata tiba di rumah. Terdengar suara Renata yang seolah-olah marah karena ditinggal pulang. Sasi yang mendengar drama Renata hanya tersenyum getir. Renata benar-benar pandai bersandiwara. Mas, sapa Sasi yang masih bersandar di ranjang. Melihat Setia yang masuk ke kamar, seperti biasa Setia selalu menunjukkan wajah dinginnya. Berbeda saat bersama Renata. Tawanya gitu lepas. Mas, aku ingin kita tinggal terpisah dengan ibu dan Renata, ujar Sasi, langsung mengutarakan keinginannya. Tidak, aku ingin tinggal di sini saja. Sasi menghela nafas dalam, tahu jika ini yang akan diucapkan suaminya. Tentu ia tidak ingin berpisah dari Renata. Kita tinggal terpisah, atau aku akan mengatakan perselingkuhan kalian pada ibu dan orang tuamu, ancam Sasi, memberanikan diri.